Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu-Ibu narasumber yang telah bersedia hadir pada diskusi hari ini. Ada Bu Nurul Abdillah, ada Bu Kintan Raskita Eka Putri, ada Bu Lisa Anita Sari. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat melaksanakan diskusi singkat mengenai rangkaian dari pembelajaran agenda 3 yaitu berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelumnya, Ibu-Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Insya Allah saya yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Kita berempat adalah dosen di Universitas Jambi, yang kita tahu yang namanya dosen itu pasti tidak terlepas dari Tridharma ya Bu Ibu ya. Nah, tapi kita juga ternyata menjadi bagian dari sistem tata kelola yang saat ini dituntut untuk semakin transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi atau yang biasa dikenal sekarang adalah smart governance gitu ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Yang pertama ingin saya tanyakan berkaitan dengan bagaimana sih keterkaitan makna dari smart governance itu dengan profesi kita sebagai dosen di perguruan tinggi. Boleh untuk yang pertama menjawab, saya silahkan kepada Ibu Nurul Abdillah. Oke, baik. Terima kasih Bu Aini. Menurut saya, smart governance itu adalah bagaimana tata kelola dijalankan secara cerdas dengan memanfaatkan teknologi dan data untuk menciptakan layanan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Nah, dalam peran kita sebagai dosen, ini sangat dekat ya kaitannya dengan aktivitas Tridharma yang kita lakukan, itu misalnya di bagian pembelajaran. Kita tidak hanya mengajar, tapi juga memanfaatkan berbagai macam teknologi yang tersedia saat ini. Itu dari saya, Bu Aini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nurul Abdillah. Oke, jadi memang perkembangan teknologi kita tidak bisa pungkiri ya. Terkadang malah lebih aktif mahasiswa daripada kita dosennya gitu ya mengikuti perkembangan teknologi. Oke, lanjut. Menurut sudut pandang dari Bu Kintan, bagaimana sih keterkaitan peran kita dengan smart governance ini? Monggo Bu Kintan. Ya, baik, terima kasih Bu Aini. Sebelumnya sudah dijelaskan juga dan dari Bu Nurul menyatakan bahwa salah satu smart governance itu kan dengan kita memanfaatkan dari teknologi ya Bu Aini ya, dengan pembelajaran dan juga dalam pelayanan akademik. Nah, selain itu saya menambahkan sedikit terkait bagaimana peran kita sebagai dosen dalam smart governance ini, yaitu juga mampu dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan juga yang terbuka kepada mahasiswa. Seperti itu Bu Aini. Iya, terima kasih Bu Kintan. Oke, lanjut menurut Bu Lisa nih, gimana sih keterkaitan peran smart governance itu dengan kita sebagai dosen, Bu? Baik Bu, terima kasih. Mungkin kalau menurut saya dari sisi ASN-nya ya, itu smart governance itu menuntut kita untuk bekerja secara profesional. Namun di samping bekerja secara profesional, kita juga harus berkolaborasi ya dengan stakeholder, dengan teman-teman kita yang di lahan gitu kan. Jadi supaya kita juga tahu gitu adaptasi perubahan yang terjadi di lingkungan kerja yang nyata. Jadi bisa kolaborasi lah antara dunia pendidikan sama dunia kerja. Jadi sesuailah dengan prinsip smart ASN gitu. Iya, terima kasih Bu Lisa. Jadi intinya berarti kita harus bisa beradaptasi dengan permintaan dari dunia kerja gitu ya Bu Lisa ya? Oke, yang tentunya kan ini semua tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang ada saat ini begitu ya Ibu-Ibu ya. Jadi kalau menurut Bu Nurul nih, kira-kira eh, kita nih sebagai dosen, contoh good practice dalam penggunaan teknologi di pembelajaran itu seperti apa, seperti apa ya Bu? Karena kan khawatirnya kita tergerus dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi, jadi canggihan mahasiswanya dari dosennya nih. Monggo tanggapan Bu Lisa gimana? Bu Lisa, Bu Nurul gimana? Maaf. Oke, Bu Aini, izin saya untuk menjawab. Kalau tanggapan saya untuk good practice ya, kalau dilihat dari pengalaman saya, good practice itu terlihat dari bagaimana kita memanfaatkan teknologi secara maksimal ya. Misalnya ketika mengajar itu saya aktif dalam penggunaan aplikasi ataupun sistem yang disediakan oleh kampus kita, contohnya seperti LMS itu untuk mengupload materi perkuliahan, ataupun menggunakan LMS untuk ujian UTS ataupun UAS dengan bantuan mengintegrasikan dengan aplikasi SEB sehingga mahasiswa itu tidak bisa untuk mengakses Google ataupun aplikasi lainnya untuk mencontek gitu. Lalu juga untuk kuis ketika pembelajaran di kelas itu bisa menggunakan aplikasi Kahoot contohnya ya. Dan juga
rutin untuk membuat video pembelajaran misalnya yang di-upload di YouTube agar mahasiswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja apabila dia tidak paham terkait materi yang sudah kita ajarkan. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai dosen itu aktif dalam penggunaan aplikasi ataupun sistem yang sudah disediakan oleh kampus ataupun pemerintah gitu Bu Aini. Terima kasih Bu Nurul. Ya berarti kita juga harus punya langkah siaga untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa ya. Tadi seperti halnya memblok beberapa situs yang bisa digunakan kayak ya menunjang mereka menjawab ujian gitu ya. Oke, baik. Lalu kira-kira nih Bu, apa aja sih bad practice yang sering terjadi nih dalam keseharian Ibu yang Ibu alami? Oke, kalau untuk bad practice-nya, kadang kita itu tidak atau mungkin malas untuk memulai menggunakan teknologi baru. Misalnya ada aplikasi terbaru terkait untuk kuis yang lebih interaktif gitu. Kadang kita kan karena mungkin ada beban kerjaan lain juga ya, mungkin ada bimbingan ataupun pengamas ataupun penelitian, sehingga waktu untuk belajar aplikasi baru itu terbatas. Nah, mungkin salah satu kendalanya itu Bu Aini. Jadi untuk solusinya, sebisa mungkin ketika ada waktu luang kita aktif untuk mengikuti pelatihan ataupun workshop terkait penggunaan aplikasi-aplikasi atau media pembelajaran baru gitu Bu Aini. Oke, terima kasih Bu Nurul. Jadi kita sebagai dosen juga ya kadang dengan segala aktivitas kita jadi kayak tidak punya waktu lagi untuk mengikuti perkembangan teknologi. Tapi ya itu tadi lah, bagaimanapun kita tetap dituntut untuk selalu mengembangkan kompetensi yang kita miliki. Begitu ya Bu Nurul. Oke, baik, terima kasih kepada Bu Nurul. Kemudian, nah dalam perkembangan teknologi yang kita ikuti tentu kita sebagai dosen juga selaku pemeran dalam layanan akademik yang diberikan kepada mahasiswa. Begitu ya, Bu. Monggo, menurut Bu Kintan, kira-kira kita sebagai dosen ini apa sih contoh good practice dalam pelayanan akademik yang bisa kita berikan kepada mahasiswa? Monggo Bu Kintan tanggapannya. Oke, baik Bu Aini, terima kasih. Mungkin dalam good practice dan pelayanan ya Bu Aini ya, yang telah saya lakukan yaitu dengan melakukan penilaian juga secara transparan kepada mahasiswa. Jadi di keperawatan di tempat saya bekerja, jadi ketika kita melakukan ujian, jadi apabila mahasiswa ingin mengetahui nih nilainya berapa dari hasil ujian tersebut, kita bisa memberikan secara transparan terkait bagaimana hasil dari penilaian ujian mahasiswa tersebut. Selain itu juga di keperawatan sendiri saya melakukan membimbing mahasiswa itu dengan intensif dan juga terarah sehingga mahasiswa itu bisa mendapatkan feedback atau umpan balik yang jelas dan juga berkelanjutan dan juga terciptanya adanya komunikasi yang terbuka antara dosen dan mahasiswa. Mungkin cara yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan dari pelayanan yang baik tersebut yaitu mungkin untuk dalam penilaian itu kita bisa menyusun dan juga menerapkan adanya standar atau rubrik penilaian seragam sehingga penilaian itu akan lebih objektif dan mahasiswa mengetahui apa sih kesalahannya atau apa kurangnya dalam ujian tersebut. Seperti itu Bu Aini. Ya, terima kasih Bu Kintan. Berarti kayak kita juga bisa pakai G-form gitu ya pada saat pelaksanaan ujian. Jadi begitu jawaban sudah mereka submit, mereka bisa langsung lihat nilainya langsung keluar, kemudian kesalahannya di nomor berapa, pembahasannya apa gitu kali ya Bu Kintan ya. Jadi intinya ya berarti kita harus lebih praktis dan transparan gitu ya terhadap pemberian nilai gitu. Oke, kemudian kalau tadi kita ceritanya tentang good practice nih, kira-kira ada nggak bad practice yang Ibu temukan dalam pembelajaran sehari-hari gitu? Gimana Bu Kintan? Oke, baik Bu Aini. Mungkin untuk bad practice-nya itu sebagai dosen mungkin pernah merasakan pasti pertama lambat dalam merespon mahasiswa. Kemudian saya juga kadang-kadang suka reschedule atau membatalkan dari jadwal perkuliahan dari seharusnya. Itu juga mungkin dikarenakan beban dosen juga lumayan cukup banyak ya Bu Aini, sehingga ada beberapa hal yang tiba-tiba ada prioritas, jadi kita harus reschedule jadwal yang udah seharusnya. Itu mungkin juga penyebabnya itu juga saya akui dari manajemen waktu yang kurang baik dan juga beban kerja yang tinggi tadi yang saya jelaskan. Mungkin cara agar hal tersebut tidak terulang lagi, kita bisa menyusun kira-kira jadwal apa atau kegiatan apa yang prioritas dalam 1 minggu ke depan sehingga tidak mengganggu jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya, seperti itu. Iya, terima kasih Bu Kintan. Jadi memang kita sebagai dosen ini terkadang pekerjaan itu datangnya dar gitu aja ya sehari itu. Kadang kita bisa dikejutkan dengan beberapa pekerjaan mendadak gitu ya. Jadi harus mengundur jadwal yang sudah kita susun gitu ya. Jadi itu tadi berarti salah satu solusinya berarti lebih ke manajemen waktu gitu ya. Oke, selain beban kerja kita sebagai dosen yang besar begitu ya, gimana nih tanggapan dari Bu Lisa
berkaitan dengan aspek etika dan manajemen kita gitu. Tantangan apa sih yang kira-kira dirasakan dalam menerapkan smart governance ini kita sebagai dosen, Bu? Monggo, Bu Lisa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita bicara tantangan ya Bu ya, sebenarnya itu bukan hanya dari segi teknologi, tapi juga lebih ke manusianya juga sama sistemnya juga ya. Kadang yang pertama itu mindset gitu. Jadi masih banyak juga teman-teman nyaman dengan cara lama. Jadi ketika harus beralih ke mode digital ataupun sistem digital, itu adaptasinya itu nggak mudah gitu. Terus juga skill digital itu sendiri gitu. Kita kan kemampuannya beda-beda ya. Jadi ada yang udah pandai, ada yang baru mulai gitu. Itu juga jadi suatu kendala tuh pastinya. Terus juga sistem kita juga mungkin juga belum cukup baik. Habis ngisi mungkin siakat, masih harus ngisi SIM LPPM gitu kan. Terus ngisi, jadi belum ngeling gitu kan. Siakat blok nanti apa lagi gitu kan. Terus juga ya seperti kata Bu Kintan tadi, beban kerja dosen yang juga sudah cukup tinggi ya Bu ya. Nah, jadi menurut saya itu selain teknologi juga mungkin bagaimana kita bisa berubah gitu ya. Berubah dari sisi mungkin pola pikirnya juga, sama dengan kompetensi yang memang harus mau ndak mau itu kita harus belajar gitu. Itu sih Bu. Terima kasih Bu Lisa. Berarti memang kita harus, nggak bisa juga kita tutup mata dengan perkembangan teknologi lagi ya. Berarti perubahan mindset, perubahan pola pikir itu menjadi fondasi utama lah untuk kita bisa mengikuti smart governance ini. Selanjutnya di dalam smart governance ini, Bu Lisa, itu ada namanya sistem merit gitu ya. Nah, menurut Bu Lisa, bagaimana sih peran dari sistem merit dan nilai berakhlak ini? Terkait sistem merit dan nilai berakhlak itu sama-sama pondasi yang harus ada ya. Jadi kalau di kita itu ASN itu kan sistem merit itu sangat penting ya agar proses dan manajemen ASN itu baik. Jadi kan mulai dari rekrutmen, setelah itu terima, nanti kita ada promosi, nanti kita ada pengembangan karir, itu kan jelas. Jadi itu semua berbasis kompetensi dan kinerja. Jadi bukan karena faktor lain. Terus selain itu nilai berakhlaknya ya mungkin yang lebih penting juga gitu, karena ini lebih ke perilaku dan budaya kerja kita sebagai ASN. Jadi kalau sistem merit itu mungkin itu sebagai kerangkanya, nah itu kalau berakhlak itu mungkin adalah jiwanya. Jadi memang tidak bisa dipisahkan gitu. Satu kesatuan begitu ya, Bu ya. Iya, jadi kira-kira nih langkah atau apa sih yang sudah Ibu terapkan yang berkaitan dengan hal tersebut tadi dalam praktis kita sebagai seorang dosen? Kira-kira apa sih Bu langkah konkret yang bisa dilakukan? Monggo Bu Lisa. Baik Bu, terkait langkah konkret ini yang harus ya biar semuanya enak gitu kan. Mungkin di kehidupan sebagai dosen itu terkait transparansi gitu kan. Terutama kalau dengan mahasiswa itu nilai gitu. Jadi harus jelas gitu rubriknya seperti apa. Jadi mahasiswa itu ngerasa prosesnya sama hasilnya itu adil. Mungkin saya juga merefleksikan diri saya sendiri ya gitu kan. Oh, kurangnya apa di semester ini, mungkin untuk semester depan ditingkatkan lagi sama ya kolaborasi lintas sektor itu tadi. Ya, terima kasih Bu Lisa. Oke, demikian terima kasih kepada ibu-ibu narasumber yang sangat-sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Dan sebagai closingan nih, jadi harapan dari kita semua sebagai dosen di Universitas Jambi ini, semoga kita dapat menjadi salah satu dari agen perubahan dalam mewujudkan smart governance. Sehingga pesan kecil yang bisa disampaikan pada diskusi hari ini, mulailah dari hal kecil, lakukan secara konsisten, dan jadilah bagian dari good practice. Demikian, terima kasih kepada ibu-ibu semua. Semoga apa yang kita bahas dalam diskusi hari ini dapat bermanfaat dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kita sebagai seorang dosen di perguruan tinggi. Saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.